Gimana menurut Cak Lontong? Ini permainannya banyak dia, ya? Saya tidak mau pamer masalah permainan saya yang banyak. Iya. Karena memang sebenarnya nggak banyak. Ini faktor yang mempengaruhi permainan anak. Ini ada 5. Kesehatan, intelijensi, jenis kelamin, lingkungan, dan status sosial ekonomi. Ada 5 itu. Pak, nggak usah ditulis, ngapain? Ya jangan ditulis, karena saya tidak akan membahas itu. Kita pada... Beneran ngapain ditulis, bener. Ari kalau yang di timur tuh banyak nggak batu-batunya yang agak gedean dikit? Kalau mau main-main, ayo main baku lempar-lempar itu. Itu jenis permainan tradisional. Iya, dilempar ke lu tuh batunya. Itu sudah bukan tradisional itu kalau itu namanya. Saking marah nih gua, batu ginjal gua lempar ke lu. Sayang, Pak, operasi dulu dong Bapak. Bisa saya lanjutkan ya? Silakan. Karena dengan berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, terjadi perubahan yang besar pada masalah permainan anak. Ini bukan masalah kita membandingkan atau setuju tidak setuju. Masing-masing zaman punya permainannya. Iya. Anda pasti tidak mengira dulu saya ketika masih TK. Anda pasti tidak percaya kalau saya bilang dulu saya TK sudah main gadget gitu. Pasti Anda nggak percaya. Yang nggak percaya dulu belum ada gadget berzaman Anda. Tebakan saya benar kan? Iya. Anda tidak percaya. Itulah kehebatan saya. Ya Anda main tapi main gadget. Enggak lah, belum ada zaman saya kecil. Lu cuma supaya gua nebak nggak percaya terus lu jadi hebat gitu. Nah kan buktinya tebakan saya benar. Apakah tebakan saya salah? Saya yakin tebakan Anda juga pasti benar menurut saya. Apakah Anda percaya pada saat itu ketika menghubungi Gajah Mada kepada Hayam Wuruk memakai handphone? Saya sih yang buat saya bukan percaya tidak percaya. Yang cerita siapa dulu nih? Saya barusan. Ya kalau karena Anda lebih senior saya percaya aja sih. Nah kan tebakan saya benar, pasti Anda nggak percaya dong. Kan? Itulah bedanya. Anda dengan saya beda. Saya tahu psikologi. Ini pengaruh dari permainan dia masa kecil. Ini mempengaruhi sampai dewasa seperti ini. Saya bicara lagi nih. Kenapa sekarang banyak anak yang tidak suka dengan permainan yang bersifat outdoor? Ternyata ada dua penyebab. Ini pada anak. Penyebabnya apa itu? Pada anak TK dan SD yang saya survei ini ya. Penyebab anak SD dan TK tidak suka main di luar kelas adalah 1, belum bel istirahat. Ya. Itu masalahnya bukan suka nggak suka, dia nggak bisa. Bedain dong suka dengan nggak bisa. Anda salah. Jangan dikira saya nggak pernah TK, nggak pernah SD. Saya pernah TK, pernah SD. Saya kalau main keluar nggak pernah nunggu bel istirahat. Makanya saya 4 tahun nggak naik kelas. Lah itu kabur namanya. Artinya tetap bisa berarti. Iya bisa, tapi lu TK-nya teki sih ya, TK-teki lu tuh. Karpet sobek. Lu kalau mau ngomong yang bener. Nah ini sudah benar di survei. Kalau belum bel istirahat mereka nggak mau main di luar kelas. Ya karena ini baru penyebab pertama. Penyebab kedua dan ini lebih besar adalah karena di luar hujan deras. Ini 2 penyebab mereka tidak banyak main outdoor. Orang mau main outdoor ya, kan nggak ada atap di atasnya. Iya itu hujan outdoor. Deras. Ya. Makanya mereka nggak main. Lu mau main apa? Kecil lu mau main apa? Gue tanya dulu sekarang. Lu main apa lu? Mau main apa? Gerobak sodor. Lu tunggu tsunami. Lu sehat main di situ. Ini kan kejam. Kalau tsunami kan pastinya surfing mainnya. Oke, kita beralih. Saya bukan hanya di Indonesia ya ini ya. Di Australia, negara tetangga kita beda benua itu ya. Perbedaannya jauh sekali. Jadi permainan anak di Australia dan di Indonesia itu perbedaannya jauh. 1 ya, anak Australia itu mainnya di Australia. Anak Indonesia main di Indonesia, jauh sekali itu. Anaknya Superman mainnya di ujung awan. Lo mau ikut? Ya biarpun angkatan udara kan saya bukan berarti bisa terbang, Meng. Itu udah gue omongin, bapak lu nggak bisa terbang. Makanya masa saya mau ikut Superman main di angkasa? Mikir dong, Meng. Iya kan? Jauh sekali bedanya. Iya. Tapi sejauh-jauhnya ternyata ada persamaannya. Nah, persamaannya apa? Anak di Australia dan anak di Indonesia itu sama-sama anak-anak. Ya? Ya iya, Pak. Meng, kayaknya dipukulin aja, Meng. Secara garis besar begini ya. Kita sebagai orang tua itu harus bisa belajar pada anak-anak sebenarnya.
Belajar apa dari anak-anak yang orang Jadi dewasa sifat bisa ambil? anak itu yang sangat luar biasa. Itu sangat inspiratif buat orang-orang dewasa seperti kita. Anda tahu nggak? Anak itu sangat imajinatif. Iya. Walaupun kita tidak bisa secara langsung meniru ya, tapi sifat itu bisa kita adaptasi. Misalnya nih, kalau kita langsung meniru jadi aneh. Anak kecil, Anda tahu, ada kardus bekas bungkus apapun itu ya. Iya. Ya duduk di dalamnya, di dalam kardus, itu terasa dalam sedan. Mereka imajinatif. Iya. Itu anak kecil. Coba kalau Kang Denny, ada kardus duduk, itu bukan berasa di sedan, tapi seperti orang edan. Jadi jangan ditiru. Imajinatif anak inilah yang harus kita tiru. Iya, iya. Sederhana. Emang bener. Saya tanya Calontong, ini perkembangan anak gimana nih? Calontong. Perkembangan anak sekarang sangat luar biasa, Iya. kalau Anda tahu. Ternyata pengaruhnya apa sih kemajuan permainan termasuk teknologi kita ini? Komunikasi antara orang tua dan anak ini yang penting. Yang itu terjadi perbedaan. Kalau dulu zaman saya kecil, Iya. belum ada yang namanya handphone. Belum ada, jadi komunikasi orang tua dan anak ya langsung saja komunikasi. Setiap hari bisa bertemu. Karena sekarang perkembangan zaman teknologi, sudah ada handphone. Jadi sekarang orang tua dan anak komunikasinya lewat Handphone. mulut, Pak. Tetap. Anda punya handphone tapi nggak komunikasi lewat mulut, gimana Iya. bisa komunikasi? Ya, ya, saya mengerti. Tetap lewat mulut, itulah pentingnya mulut. Karena itu saya akan ke anak zaman sekarang ya. Ya. Anak yang lahir di atas tahun 2000-an. Saya ada 100 anak yang saya survei. Ini memang perkembangan HP pintar lah, ya. Ponsel pintar itu besar sekali. Anak yang lahir di tahun 2000-an, 100 anak saya survei, sebelum tidur, semuanya, 100 anak ini, sebelum tidur ternyata semuanya melek. Ya iya Pak. Kirain aku kan main handphone gitu kan. Kelanjutannya, Kan melek karena gitu. waktu melek mereka suka main handphone, akhirnya ini 75 orang tidur dengan ponsel pintar di sampingnya. Ponsel pintar? Jadi taruh di sampingnya. Waktu mereka tidur itu Iya. 75 orang. Yang 25 orang ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur. Jadi gini loh. Gimana? 75 anak tidur dengan ponsel pintar di sampingnya, Iya. artinya mereka yang naruh di sampingnya. Iya. Tapi kalau ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur, mungkin yang naruh orang tuanya. Itu beda motivasinya. Paham ya? Paham? Nah, Ya. Gak penting. intinya apa? Pengaruh Intinya apa? teknologi itu besar lagi. Anak saya, Iya. ini terus terang, saya paling menjaga anak saya karena ini pengaruh pelajaran sekolah luar biasa. Anak Anda berapa orang? Anak saya 2, tapi bukan Kusumo karena sama Kuswati. Iya. Anak saya 2, yang satu SMP, yang satu SD. Gara-gara kakaknya saya belikan handphone, Iya. adiknya pengen punya handphone. Iya, nggak apa-apa dong. Karena dia kan ngelihat kakaknya bermain handphone. Ini Anda melihat itu hal biasa ya. Tapi Iya. kelanjutannya, setelah dua-duanya saya belikan, Iya. ini efek yang tidak saya sangka. Apa? Ternyata anak saya dua-duanya punya handphone. Dan Anda tahu nggak pengaruh anak kecil yang punya handphone? Kan lo beliin, jadi tuh anak punya handphone. Iya. Tapi pengaruhnya setelah punya handphone, Iya, pengaruhnya apa? mereka bisa telepon. Gara-gara bisa telepon, mereka sering telepon. Iya. Ada lagi Gara-gara pengaruhnya sering sih. telepon, Nah, mereka jadi malas belajar. Berpengaruh pada prestasi sekolah. Ya, Ya, anak karena ada saya yang handphone. SMP itu mulai kelas 1 Iya. sampai kelas 3 itu, dia sebelum punya handphone itu masuk 3 besar. 3 besar di Ranking di kelasnya itu rankingnya. masuk 3 besar. Iya. Tapi Setelah punya handphone, dia hanya juara 2 terus. ya berarti di antara 3 1 besar, dan Pak. 3. Tapi kan dulu fleksibel, kadang juara 3, kadang juara 1. Ya itu tapi nggak terlalu banyak, itu namanya stabil. Kenapa Anda tidak mengajarkan anak-anak untuk bermain petak umpet? Bapaknya ngumpet tuh di septic tank. Lah, lu nggak akan ketahuan. Ceritanya sama dengan Pak Jarwo. Iya. Ya, Pak Dedi, saya Ya. ingin berpesan sekali lagi ya. Namanya perkembangan teknologi kita tidak bisa mengendalikan. Iya, Tapi betul. kita harus arif sebagai orang tua. Karena saya pernah salah dalam mengontrol anak saya. Nah, Dulu pertama kali
keluar teknologi permainan, saya melarang anak saya untuk bermain sepak bola sama teman-temannya. Karena saya merasa sudah bisa membelikan permainan sepak bola di dalam rumah. Akhirnya saya menyadari bahwa anak saya kurang bergaul. Betul, iya. Akhirnya itu hampir 10 tahun itu terjadi. Akhirnya saya menyadari itu, saya suruh anak saya sekarang main sepak bola di luar. Di luar. Tapi masalahnya teman-temannya sudah punya PlayStation, main di rumah sendiri-sendiri. Anak saya nggak ada teman juga di luar sendirian. Sama aja. Artinya jangan sampai terlambat seperti saya. Iya, itu kata-kata yang sangat bijak itu adalah itu sebenarnya. Makanya sebagai orang tua teknologi itu tidak bisa ditahan. Makanya orang tua yang baik itu memang mengajari anak. Iya. Tapi orang tua yang bijak juga harus bisa belajar dari anak. Nah, memberikan paling tidak kita harus memberikan contoh. Silakan Cak Lontong, Anda punya data atau pengalaman yang bisa di-share di sini? Ini yang saya khawatirkan dari awal. Saya tadi semua bicara saya diem aja karena belum ditanya kan. Ya, memang. Begini loh, Anda tahu nggak melanggar itu apa? Saya khawatirnya kita nggak ngerti ngomong melanggar-melanggar, tapi melanggar itu apa? Melanggar itu... Jangan dijawab, saya akan menjelaskan. Ya, silakan. Melanggar adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu namanya melanggar. Melanggar. Ya. Kenapa ada pelanggaran? Syarat apa yang harus memenuhi adanya suatu pelanggaran? 1, ada pelaku. Iya, betul. 2, ada aturan. 3, ada petugas. Iya. Tidak ada salah satunya tidak sah itu pelanggaran. Satu persatu saya kupas. Waduh. Pisaunya ada. Pisaunya ada loh mengupas. Ini dikupas masalahnya, ini masalahnya. Lantar kalau nggak ada kamu yang saya kupas. Waduh, melawan aku men. Enak sekali itu. Iya sih. Ngeselin banget ya orang. Siapa pelaku? Siapa? Silakan. Pelaku pelanggaran lalu lintas adalah pengguna jalan. Siapa pengguna jalan? Ada 4. 1, pejalan kaki. 2, pengendara roda 2. 3, pengendara roda 4. apa? Lain-lain. Terima kasih. Lain-lain. Lain-lain contohnya apa? Lain-lain itu maksudnya apa? Contohnya apa, Pak? Terserah, yang lain ikut lain-lain terserah. Keempat-empatnya punya potensi melanggar lalu lintas. Contohnya, pejalan kaki, bagaimana dia bisa melanggar lalu lintas? Misalnya, seorang pejalan kaki ternyata naik motor. Dia kan melanggar. Oh, katanya pejalan kaki kok naik motor. Oh, taicinya berlaku Udah, Pak. Saudara sudah ingin saya puji. Iya. Tapi makin kemari saudara kembali ke masalahan awal yang Anda sering lakukan seperti itu. Apa tuh, Pak? Terus, Apa? emangnya saya keberatan? Ya, lu gendong orang nggak pakai nanya keberatan gitu? Orang yang keberatan Pak, bukan Bapak, Pak. Orang yang keberatan dengan statement Bapak. Lah ya orang yang keberatan kenapa ditimpakan ke saya? Bapak yang ngomong, Pak. Karena Anda itu kan katanya dia pejalan kaki, dia melanggar kalau dia itu ya beda lagi dong fungsinya. Nah, itu bukan makanya- keberatan lagi. Orang makanya lain bisa jangan keburutan ini. Tolong Pak, biar lebih jelas diluruskan deh Pak, diluruskan Pak. Teruskan lagi. Terus itu dari Pejalan sisi pelaku. kaki yang Itu dari melanggar. sisi pelaku ya. Iya. Aturan, apakah aturan? Kalau di jalan aturan itu berupa rambu. Iya. Rambu itu perwujudan dari undang-undang. Iya. Adanya rambu, adanya traffic light, tujuannya untuk apa? Untuk supaya semua tertib berlalu Salah, lintas. supaya ada rambu. Kalau nggak ada rambu gimana bisa tertib? Kemudian yang ketiga, petugas. Siapakah petugas? Petugas adalah siapapun yang bertugas di jalan. Tugasnya apa? 2. Tugasnya ada 2. 1 mengatur, 2 mengawasi. 3, Nggak ada orang 2. Cuma 2. saya minta 3 kok, Pak. Nggak bisa dong. 3. 3 pedes banget. Benar, ya. Saya Jadi Masih 3 belum. unsur ya. ada 3 unsur itu. Terus Ya. kenapa pelanggaran bisa gampang dilakukan? Penyebabnya ada 5. Ada 5. Anda siap mendengarkan nggak? 1, Ya. 1, karena minimnya pengetahuan masyarakat. 2, Kenapa masyarakat pengetahuannya minim tentang peraturan lalu Ya. lintas? Karena tidak maksimal. Ah. Tuh ya. Yang 2, Kedua, Pak. sejak kecil, itu anak kecil sudah kecil. Sejak kecil anak kecil sudah kecil. Iya. Iya. Dan dia diberi kebebasan untuk melanggar. Misalnya anak kecil sudah diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Ah. Itu kan nggak boleh. Iya. Anak kecil belum cukup umur mengendarai mobil. Iya, nggak boleh.
Anak saya larang semua. Kenapa? Karena saya nggak punya mobil sama motor. Yang ketiga, karena yang namanya pengguna jalan itu hanya patuh saat ada petugas atau saat ada razia. Nah, Yang keempat, pengguna jalan itu tidak memikirkan keselamatan pengguna jalan yang lain. Ya kan? Yang kelima, ini yang lebih karena pemikiran yang kita bahas sekarang, karena bisa damai. Itu pemikiran yang mengentengkan semua. Pemikiran bisa damai karena takut makan waktu. Iya kan? Iya. Kenapa milih damai? Karena takut makan waktu. Kok waktu Padahal makan nasi aja jarang, ini malah mikirin makan waktu. Ini yang kadang-kadang kita berpikir yang out of the box. apa? Out of the bags. Ya ampun, tulisannya itu BOX. Box. Out of the box, Pak. Box. Karena begini, Kang Denny, kenapa saya menyebut itu out of the box? Kenapa? Karena saya orang yang terbiasa berpikiran out of the box. Kalau saya menyebutkan itu out of the box, Tapi kalau ngomong itu mah harus bener. Ngerti dong. Itu nggak ngerti. bisa. Ini orang anti mainstream berarti. Susah gua ngomong sama lu, calenteng. Karena nggak gua out apa-apa, of the box. saya nggak protes. Nggak protes karena gua out of the box kan. Enggak, memang sebenarnya lenteng itu nama saya. Saya tidak ingin dikatakan sombong, tapi saya aneh, ini orang Inggris tapi yang diomongin negara-negara lain. Karena dia ini ke beberapa mancanegara. Ya sudah, ya biarin aja. Makanya Kenapa? sekarang kita cari negara manca itu gimana, gue juga bingung. Dia itu dari mancanegara Tapi katanya. ada tepat. Ini saya ambil awali. Ini ada 5 yang akan saya angkat tentang fakta-fakta. Minta di yang Inggris. meledak deh satu, yang hijau aja tuh. Apa itu? Ini yang 5 katanya. Ini bukan 5. balon. Oh, bukan balon. Bukan. Ini kita lihat. Kalau Ini di soalnya Inggris, 5. Anda tahu di Inggris? Tahu. Yang namanya petugas itu akan melakukan hal seadil-adilnya. Tidak peduli yang melanggar itu mau mobil Siapa? jenis apa aja. Ini kita ambil contoh nih, ada nih pelanggaran yang Di Inggris. tidak petugas di Inggris. Di Inggris kita lihat. Yang ini, yang mana? Nah, nih? ini mobil-mobil yang mewah ini. Iya, Supercar. Supercar of London, ya kan? Iya. Berarti Inggris kan? Iya. Iya. Untung bener. Nah, ini kita lihat nih. Ini karena gara-gara parkir sembarangan. Ini nyari. Lah, diapain sih ini? Ini yang lagi diperiksa. Nah, ya kan? Nah, diayun-ayun biar tidur nih mobil. Lu gimana sih? Sambil nyanyiin. Itu lagi mau diangkut, Pak. Saya Oh, sudah lihat nih diangkut. Pak nih, mobil yang diancol nih. Iya. Ini latihan buat yang di Ancol. Ini termasuk supercar. Ya. Melakukan pelanggaran ditindak. Iya, ditindak. Lihat nih. Betul, ditindak lah. Karena dia nggak punya kuping. Kalau ada kupingnya ditindik dia pasti. Jadi ini gambaran awal saya membandingkan ya. Di London, Anda tahu London kan? Ibu kota Inggris itu. Iya. Ya tahu, Pak. Nggak, khawatirnya ada yang nggak tahu. Tapi Anda tahu Karena nggak? saya baru tahu tadi. Dia baru tahu tadi. Itu bedanya di Inggris, di London itu, Iya. dan di negara-negara berkembang. Itu tadi tidak pandang bulu. Mobil supercar mewah ditindak. Itu fakta pertama. Saya punya data tentang lalu lintas di Inggris yang mungkin lebih lengkap daripada si Ellison sendiri nih. Iya. Sombong. Di Inggris, pejalan kaki, terutama di London ya, pejalan kaki tidak perlu punya SIM. Itu fakta kedua. Betul sekali. Negara Pak. mana juga sama nih, Pak. Mubazir kita dengar ya Pak. Ya udah. Itu udah kedua kali, Pak. Apanya? Yang barusan kedua. Iya, itu yang kedua. Tiga. Yang ketiga, Ya. pengalaman yang 2 tahun di London itu, tidak ada pelanggaran lalu lintas di depan rumah saya. Tidak pernah terjadi. 2 tahun. Lah iya dong. Anda tinggal di mana? Di Cempaka Putih. Jadi Kejadiannya kan di London. Anda makanya kan nggak bukan pernah tinggal- terjadi di depan rumah saya. Yang keempat apa nih? Data dari 20 pelanggar lalu lintas di London, 12 orang itu ternyata tidak patuh pada aturan. Dari berapa? 5 orang tidak taat pada aturan, dan sisanya 3 orang tidak mengindahkan aturan. Itu dari 20. Itu di London tuh. Dan yang kelima, yang terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Yang kelima apa lagi? ini yang paling mencengangkan.
Apa cengang saya dari tadi dikasihmu surprise? Di cengang. London, Ya. rambu yang paling banyak dilanggar adalah rambu yang sudah dipasang. Ya iya dong. Iya lah, Pak. Ini lama-lama aduh. Jangan diundang lagi deh, Pak. Pertanyaannya Anda sudah pernah hidup di London apa belum? Kalau masalah data kenapa kita harus hidup di London? Lah, iya dong, kan observasi harus ke negaranya biar Nah Anda ini tahu. sok tahu nih dikira saya observasi. Lo Jadi- pekerjaan saya apa kalau saya observasi terus? Apa pekerjaannya? Nggak tahu. Orang tiap hari saya diundang ke sini, saya sempat kerja gimana? Makanya dia nggak sempat kerja. Iya. Ya kerjanya ambil-ambilin data ya. Makanya